Dalam waktu singkat, kamu bisa menyaksikan anak kamu sendiri yang proaktif mengambil buku dan berkata, "Aku ingin belajar lagi." Bukan karena disuruh, melainkan karena keinginan dari dalam diri. Bayangkan anak pulang sekolah, bukan sibuk gawai, bukan menunda tugas, tapi inisiatif membuka buku, aktif mencari tahu, antusias mendalam pada topik baru, belajar karena rasa ingin tahu membara. Bagi banyak orang tua, ini mimpi. Kamu mungkin lelah, bingung mulai dari mana, atau putus asa melihat motivasi belajar anak. Tenang, kamu tidak sendiri. Tapi, bagaimana jika mimpi itu bisa jadi kenyataan? Kamu akan kenalkan neuroparenting. Ini bukan tips biasa, tapi metode ilmiah berbasis data otak anak. Dengan neuroparenting, kamu bangkitkan inisiatif belajar dari dalam. Ubah pola pikir malas jadi semangat eksplorasi. Ini kunci harapan baru, melihat anak berkembang jadi pembelajar proaktif. Seringkali saat anak malas atau menolak, kita cap tidak minat atau kurang cerdas. Stop paradigma itu. Masalahnya bukan kemalasan intrinsik atau kecerdasan. Masalahnya justru pendekatan belajar yang abaikan cara kerja otak anak. Secara ilmiah, motivasi internal terkait aktivasi dopamin di otak. Dopamin adalah pusat penghargaan, pendorong kita mencari pengalaman positif. 3 elemen kunci mengaktifkan dopamin: kontrol, otonomi, dan rasa kompetensi. Saat anak merasa kontrol, punya otonomi dan kompeten, dopamin terpicu. Ketika dopamin aktif, otak anak menciptakan lingkaran penghargaan. Setiap berhasil tantangan kecil, setiap pilihan belajar mandiri, atau merasakan peningkatan kemampuan, dopamin beri sensasi positif. Sensasi ini memotivasi dia mengulang, bahkan mencari tantangan lebih besar. Dengan neuroparenting, kita akan meretas sistem motivasi internal ini. Bukan paksaan, bukan iming-iming hadiah sementara, tapi memahami dan memanfaatkan kerja alami otak. Kita ubah belajar dari kewajiban menjadi keinginan intrinsik kuat, personal, dan langgeng. Keinginan anak sendiri untuk terus eksplorasi, tumbuh, dan belajar seumur hidup. Untuk meretas sistem motivasi internal anak, kamu punya 5 strategi neuroparenting siap terapkan. 1. Berikan pilihan terbatas. Ini bukan sekedar memberi pilihan, tapi menyajikan opsi terbatas, terkurasi. Anak merasa dia pembuat keputusan. Ini menumbuhkan ilusi kontrol, otak merasa punya otoritas. Secara neurokognitif, ilusi kontrol aktifkan korteks prefrontal. Ini area pengambilan keputusan, perencanaan, mengurangi resistensi karena merasa dipaksa. Daripada ayo belajar matematika, coba mau matematika dulu atau membaca 15 menit. Anak merasa punya agen. Kepuasan memilih sendiri tingkatkan keterlibatan dan motivasi intrinsik. 2. Fokus pada proses, bukan hasil. Masyarakat sering lupa memuji perjuangan di balik hasil. Strategi ini tekankan memuji usaha keras, strategi, kegigihan, semangat pantang menyerah. Bukan cuma nilai akhir atau keberhasilan instan. Ini krusial membangun fondasi mental kuat hadapi tantangan. Saat kamu memuji proses, misalnya, Mama Papa bangga melihat kamu tekun mencari cara memahami soal ini, kamu perkuat koneksi syaraf otak. Mengaitkan usaha dengan penghargaan. Ini bantu anak kembangkan growth mindset. Kegagalan dilihat kesempatan belajar. Otak belajar nilai dan kemajuan datang dari proses, bukan hasil sempurna. 3. Ciptakan lingkungan yang merangsang rasa ingin tahu. Otak anak alami di program menjelajah, mencari tahu. Sediakan materi belajar interaktif, visual, relevan minat anak. Tujuannya menyalakan percikan keingintahuan alami mereka. Misal, anak suka dinosaurus, kaitkan matematika dengan mengukur tinggi dinosaurus favoritnya. Rasa ingin tahu pemicu belajar sangat kuat. Saat anak penasaran, otak lepaskan dopamin. Ciptakan sensasi positif, perkuat memori, motivasi belajar. Anak melihat relevansi dan nilai dalam yang dipelajari. 4.
Gunakan bahasa motivasi internal. Ubah komunikasi dari harus menjadi aku ingin. Alih-alih perintah, ubah jadi pertanyaan atau ajakan. Dorong inisiatif pribadi, kepemilikan proses belajar. Ubah peran anak dari penerima perintah menjadi agen aktif. Contoh, daripada kamu harus baca buku ini, tanya, apa yang ingin kamu pelajari hari ini? Atau, bagaimana jika kita cari tahu tentang ini bersama? Ini bangun koneksi kuat belajar dengan kepuasan pribadi anak. Bukan lagi memenuhi ekspektasi eksternal, tapi dorongan internal eksplorasi dan pertumbuhan. Belajar terasa petualangan pilihan mereka sendiri. 5. Jadwalkan waktu penemuan bebas. Di tengah jadwal padat anak, alokasikan waktu khusus bebas tuntutan akademik, bebas ekspektasi, intervensi orang tua. Anak benar-benar bisa eksplorasi apapun minatnya, tanpa tujuan akhir atau tekanan hasil. Waktu penemuan bebas latih kemandirian kognitif anak. Beri otak ruang buat koneksi tak terduga. Secara neurokognitif, aktivitas bebas ini picu ide baru, inovasi, perkuat sirkuit saraf kreativitas, pemecahan masalah, berpikir out of the box. Ini investasi vital, kembangkan pembelajar seumur hidup, mandiri dan adaptif. Kelima strategi neuroparenting ini bangun fondasi motivasi intrinsik. Pahami kerja otak mereka, terapkan prinsip ini. Kamu ubah cara anak melihat dunia belajar. Ini bukan cuma nilai sekolah, tapi membekali mereka kecintaan belajar, rasa ingin tahu tak terbatas, ketahanan mental seumur hidup. Neuroparenting adalah investasi jangka panjang. Padukan neuroscience dengan pengasuhan strategis. Tapi, motivasi saja tidak cukup. Banyak orang tua hadapi tantangan fokus, mudah distraksi. Video berikutnya, kita bahas strategi neuroparenting lebih dalam. Atasi tantangan konsentrasi, tingkatkan fokus belajar anak. Subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan.